Shalom, selamat malam, dan selamat bertemu kembali lagi dalam ibadah doa Jemaat GKI Filipi Cengkareng, Jumat tanggal 3 April 2020. Renungan kita pada hari ini saya ambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-23, berkata demikian: serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang berbahagia adalah setiap orang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi perenungan kita adalah tentang kekhawatiran. Berbicara tentang kekhawatiran, para ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa akibat kekhawatiran banyak menekan jiwa orang, berjuta-juta orang di dunia ini. Dan juga akibat daripada kekhawatiran yang berlebihan menjadi semacam penyakit yang membuat kita sulit untuk tidur dan juga kita merasa tertekan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa kekhawatiran itu dia tidak melihat strata orang, jabatan seseorang, kekayaan seseorang. Dan juga kita yakin bahwa setiap orang pasti mengalaminya. Apa ciri-cirinya? Yaitu orangnya tidak ada kepastian dalam hidupnya dan selalu pesimis. Akibat kekhawatiran tidak bahagia, kurang beriman, selalu gelisah dalam hidupnya. Dari Mazmur 55 ini kalau kita baca dari awal, dikatakan, jelaskan bahwa seorang raja yang dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah juga pernah mengalami kekhawatiran, itu Daud. Apa buktinya? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, bahwa dikatakan aku mengembara dan menangis karena cemas. Dan dalam ayat yang kelima juga dikatakan hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Pada ayat yang ke-6, aku dirundung takut dan gentar, perasaan selam meliputi aku. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan, kondisi yang dialami oleh Raja Daud. Harus disadari bahwa dunia saat ini, secara khusus Indonesia juga mengalami kekhawatiran tersebut. Sepertinya tidak ada lagi tempat untuk yang nyaman bagi kita. Dan kalau kita melihat pemberitaan akhir ini bukan membawa diri kita untuk takut, tapi supaya kita waspada bahwa sampai saat ini diberitakan yang sudah positif terjangkit virus COVID-19 ini adalah sekitar 1.900 lebih orang. Dan juga kalau kita perhatikan sosial budaya manusia sudah direnggut olehnya, dan cara belajar anak-anak juga sudah berubah dari tatap muka menjadi melalui media. Dan secara khusus juga ibadah kita beberapa waktu ini harus kita lakukan gunakan melalui media yang ada. Karena apa saudara dikasih oleh Tuhan, satu keseriusan jemaat dalam membantu pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa nasihat firman Tuhan kepada kita melalui pembacaan kita pada hari ini? Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 bagian A, dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Solusi bagi kita untuk kita tidak khawatir dalam hidup kita adalah menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa yang membuat kita khawatir saat ini? Serahkanlah itu kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 juga dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Hanya bersandar kepada Tuhan, nyatakan itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa nasihat firman Tuhan bagi kita? Yaitu dari ayat yang ke-23 bagian B mengatakan, Ia akan memelihara engkau. Kita tidak harus khawatir. Kenapa? Tuhan yang memelihara kita. Arti kata memelihara di sini adalah menjaga dan merawat kita.
Arti memelihara di sini juga dikatakan bahwa menyelamatkan, melindungi kita dari berbagai macam bahaya yang ada. Secara khusus penyebaran COVID-19 saat ini, Tuhan memelihara kita. Dan yang terakhir, dari kalimat bagian terakhir dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya umat orang benar itu goyah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat tidak untuk selamanya artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada waktunya Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit. Tujuannya untuk apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita selalu berharap kepada Tuhan. Apa rahasia firman Tuhan pada hari ini? Untuk supaya kita tidak khawatir dalam kehidupan kita, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, dan waktunya Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.